Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak Info Sumbar. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumbar TV. Jadi di episode kali ini Riani mau ngobrol santai seputar UMKM, naik kelas lagi, inkubasi dari Info Sumbar. Emang ya, dosen Info Sumbar ya, UMKM. Kalau misalkan bicara tentang UMKM memang nggak ada habisnya, ada banyak hal yang mau kita kulik. Dan kali ini kita sudah kedatangan Kak Tika, salah satu owner dari UMKM dengan nama brand Pecelku. Jadi brand Kak Tika ini jualan sesuatu yang peminatnya itu nggak habis-habis. Salah satunya itu adalah pecel ayam. Jadi emang kelihatannya biasa ya, mungkin pecel ayam, tapi kalau misalkan diracik dengan serius, kemudian rasanya beda dan bikin orang baik lagi. Nah disitulah keunikan dari brand ini. Jadi nggak usah lama-lama, Nusra Kevo Sumbar, kita langsung aja nanya-nanya Kak Tika seputar bagaimana dia membangun usahanya dengan Pecelku ini. Selamat siang Kak Tika. Ya, selamat siang Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sendiri gimana? Alhamdulillah aku baik juga. Jadi Dosen Info Sumbar, Kak Tika ini adalah owner Pecelku yang lokasinya itu ada di Jalan Cendrawasih. Iya, betul sekali. Ini dekat sama kampus UNP. Jadi kalau dekat kampus ya kita udah tahu nih target pasarnya Kak Tika itu udah pasti mahasiswa, bener ya Kak ya. Tapi sebelum kita berbicara tentang bisnisnya yang membahas target pasar, kita mending tanya dulu nih awal perjalanan Kak Tika seperti apa membangun brand Pecelku ini. Dulu itu berangkat dari apa Kak? Backgroundnya seperti apa? Oke, jadi kalau boleh cerita sedikit, itu sebenarnya dulu Pecelku itu dirintis oleh suami saya. Oke. Suami saya itu dia di tahun 2017. 2017 tuh masih tahun akhir kuliah tuh Kak. Oke. Nah, jadi punya keinginan nih suami saya pengen buka usaha kuliner. Karena beliau sebagai anak pertama dari 8 bersaudara kan lumayan gitu ya tanggung jawabnya ya. Jadi pengen punya usaha gitu kan. Jadi cobalah buka kuliner apalagi di dekat UNP gitu. Targetnya kan mahasiswa butuh makanan yang enak, kenyang dan murah gitu harganya kan tentunya. Jadi ide lah. Jadi awalnya itu 2017. Bukanya Ampera Kak. Walaupun beliau itu nggak punya basic masak, tapi kegigihannya riset sama sampai ikut kelas online untuk bikin sambal untuk pecel ayam ini. Oke, baik. Iya. Jadi ini mohon maaf ya Kak, karena dia cuma pecel ayam kan sederhana, tapi harus ikut kelas juga ternyata. Betul, karena untuk riset resep dengan basic nggak pandai masak gitu Kak. Jadi saya waktu dengar cerita pun kan jadi wow, luar biasa gitu kan. Nah, akhirnya sampai ketemu resep, dan itu kalau Ampera kan makanan masih banyak ya Kak ya. Nah, terus ngide lah di tahun 2018. Nah, kita spesifik aja lagi nih, kita buka pecel ayam sama pecel lele katanya. Jadi sampai sekarang itu yang bertahan 2 menu yang emang launchingnya itu dari 2018 dan kita ganti nama jadi Pecelku. Kenapa Pecelku? Ya sesuai menu utama kita, pecel ayam sama pecel lele. Ku itu ya kepunyaan kita gitu. Saat itu sudah menikah ya Kak ya? Belum. Oh, belum menikah. 2018 kan masih baru tamat kuliah tuh. Kami seangkatan gitu. Kami kuliah di UNP. Jadi 2018 berubah jadi Pecelku. Nah, dan itu berjalan alhamdulillah di awal tuh udah langsung rekrut karyawan ya. Rekrut karyawan, tapi ya masih banyak dibantu pribadi lah ya kayak namanya usaha baru ngerintis gitu. Ke pasar sendiri, malah sampai beliau mulai KB gitu kan. Nah, jadi sampai setahun habis itu sempat buka cabang Kak di di Panti Pasaman. Oh, jauh juga ya? Iya, karena ada apa kampungnya di situ? Bukan. Jadi kan kami dulu ada ngajar juga di Arisalah Padang. Nah, itu kami dulu ngajar di sana. Jadi adalah salah satu ustadz pendiri di sana tertarik sama Pecelku. Saya maulah buka cabang gitu kan dengan sistem franchise. Itu bertahan itu nggak lama sih Kak, karena mungkin nggak terkelola juga dengan baik sama ustadznya. Jadi itu bertahan 1,5 tahun aja. Hanya 1,5 tahun. Apalagi waktu itu 2020 COVID kan Kak. Jadi sempat buka cabang tapi terpaksa sekarang ya cuman 1 aja di dekat UNP. Jadi masih ada sampai sekarang ya Kak ya? Apa lokasinya pindah-pindah atau tetap aja dari dulu? Tetap di sana. Oh, tetap di sana ya dari tahun 2018. Iya, betul. Nah, itu masih dalam dalam koordinasi masih suami saya yang ngurus ya. Nah, tahun 2020 itu kami nikah. Nikah ya. Akhir 2020.
Oke, abis itu kita kan sempat tutup tuh Kak waktu COVID ya. Jadi awal 2021, nah itu mulai kita cobalah buka, kan mahasiswa daring juga kan ya. Sedangkan segmen pasar kita mahasiswa. Jadi ada penurunan omset lah pada saat itu. Ya akhirnya ya mutusin tutup dulu deh. Tutup tuh nanti pas mahasiswa mulai ada kuliah lagi. Nah itu baru kita mulai buka lagi, kita mulai lagi, kita tata lagi kan Kak ya. Nah itu alhamdulillah dari waktu ke waktu itu alhamdulillah semakin berkembang lagi tuh. Berkembang lagi ya. Jadi kayak gitu. Dan saya Kepo Sobat dari tahun 2017 berawal dari teman seangkatan ya, Kak Tika dan suaminya. Kemudian apa namanya, kerjasamanya terjalin, hubungannya juga terjalin sampai akhirnya menikah. Jadi Pecelku ini akhirnya hadir. Tapi tadi kakak sempat bilang kalau suaminya sendiri yang trial error resep. Iya, itu sebenarnya kami belum kenal sih Kak. Kan kenalnya di 2018 tapi di sekolah gitu. Oh di sekolah. Pas ngajar, pas ngajar malah ya. Jadi saya pun dengar cerita dari beliau habis nikah gitu. Oke, baik. Jadi menjalankan sekarang bersama suaminya. Menjalankan bersama suami. Apakah sampai sekarang apakah tidak ada resep turun-temurun dari orang tua suami atau bagaimana? Secara kan biasanya laki-laki nggak bisa masak nih kan, Kak. Terus ujuk-ujuk bikin pecel ayam, cari resep sambil belajar lagi gitu. Iya, jadi kan awal saya mulai handle itu suami ngajarin kan ya Kak ya. Oh, ini resepnya ini ungkepnya kayak gini, bumbu ayamnya kayak gini sama cabenya kayak gini gitu kan. Jadi kan kita coba lagi kan. Itu kan kalau kuliner nih kita harus nggak pernah puas ya Kak ya. Maksudnya orang terus berinovasi, masa kita gitu-gitu aja. Jadi kebetulan mama saya pintar masak nih, masakan rumahan gitu enak kan. Jadi adalah nanya-nanya resep biar makin enak gitu rasanya. Sama cabai ini tetap saya riset dari apakah belajar di YouTube sampai ikut kelas itu pernah saya jadi kami dicoba atau dikasih ke beberapa pelanggan ya, dikasih tester gitu ya. Iya, mana cabai yang lebih enak. Nah, itu pelanggan setia kita pasti mau gitu kan. Lebih enak ini Kak, ini nggak terlalu pedas, nggak terlalu apa gitu. Oke. Sejauh ini Kak sudah berapa tahun ya tuh berarti ya? Sudah 10 tahun? 2018 8 tahun. 8 tahun ya. Udah 8 tahun berjalan. Udah berapa menu yang sudah ada Kak? Oke, sekarang itu kan dulu di awal cuman 2 ya Kak ya. Sekarang itu ini karena saya suka uji coba juga sebenarnya, trial kan gitu. Sekarang tuh kita punya menu chicken katsu sama chicken stick. Sama saya tambah sama mie padeh. Gitu. Mie padeh dengan berbagai topping. Itu salah satu menu pelarian mahasiswa ya Kak ya. Kalau lagi malas makan ayam, apalagi kalau mahasiswa tuh sukanya kan ayam ya. Kalau ikan tuh agak jarang gitu kan. Mie padeh sama minuman Kak. Minuman ini udah beberapa kali ganti juga tuh. Dulu saya pernah jualan es coklat. Es coklat waktu itu bulan Ramadan tahun berapa ya? 2022 rasanya. Terus itu ganti lagi es jelly ball. Yang terakhir itu es teler creamy infinity. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang udah setahun itu alhamdulillah meledak sih Kak. Masih meledak ya Kak. Apalagi kemarin pas bulan puasa Ramadan itu kalau Kakak tahu kita kan buka jam 4 sore ya. Itu jam 6 udah sold out, dan itu apalagi kalau sebelum buka itu ngantri gitu kan ya. Nggak terhandle Kak beneran. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak ya. Iya. Jadi kayak pas belum puasa langsung duar. Karena kalau makanan biasanya kan agak turun gitu kan ya Kak ya. Semua orang jualan itu di Cendrawasih dekat WP itu. Nah, jadi kita main di minuman, alhamdulillah bisa ningkatin omset Pecelku juga. Oke, baik. Ngomong-ngomong tentang sambal yang tadi suami kakak sampai ikut kelas, kalau karakteristik sambal Pecelku sendiri seperti apa? Oke, karakteristik sambal itu kita pengen semua kalangan tuh bisa makan Kak. Kita nggak kayak geprek yang pedas ya. Jujur saya sendiri nggak suka pedas. Iya betul Kak. Kalau pedas, jadi kan kok sekarang tuh pedasnya cabenya apa namanya, cabai setan kan, emang pedas banget gitu. Iya, buat apa bikin sakit perut? Betul. Jadi saya lebih suka cabai pedas manis gitu ya. Kalau kategorinya lebih ke cabai terasi Kak, kita pakai terasi sedikit.
pakai apa juga, nggak pakai cabai setan, kita pakai rawit sebenarnya. Jadi dia nggak terlalu pedas, pedasnya dapat, manisnya ada juga gitu. Jadi rata-rata pelanggan tuh suka gitu. Kan sering juga itu kalau pelanggan Shopee Food kita, kan mereka kasih review tuh, Kak cabenya enak banget gitu kan, itu suatu kepuasan tersendiri bagi owner gitu ya. Oh berarti Kakak baca-bacain ini dong, Iya, baca-bacain juga. Iya. Tapi in real life Kak, ada nggak respon pelanggan Kakak yang bener-bener kayak bikin Kakak as owner tuh merasa bangga dengan jualan sendiri gitu? Bangga, ada sih kadang-kadang mereka, kalau kita kan yang langganan mereka udah kenal juga kan, kita kenalan, nanya-nanya kuliah mereka, jadi kayak adik sendiri kalau udah datang tuh ceritanya bisa panjang gitu kan. Ya mereka hampir tiap hari tuh Kak mesen. Hampir setiap hari? Iya, jadi saya buka ada nama layanannya Goku. Oh, layanan sendiri? Iya betul. Layanan sendiri kan kayak di Shopee Food, GrabFood atau di GoFood itu kan ada ongkir ya Kak ya. Jadi kita ngide lah, gimana kalau kita bikin layanan pesan antar makanan tapi by kita aja gitu. Jadi kami buka lah, dan itu ternyata respon dari adik-adik mahasiswa nih alhamdulillah banyak gitu kan. Oh jadi ada yang menggunakan itu ya? Kita sistemnya by WA aja gitu kan. Dikasih format ordernya, nanti mereka order ke kita kan. Nah, terus biasanya kalau suka tuh mereka tiap hari itu mesen. Hampir setiap hari, betul. Hampir setiap hari. Kadang-kadang saya bingung kan WA-nya langsung ke saya kan, Kak mau mesen lagi seperti biasa ya Kak. Jadi kita nggak list menu lagi, seperti biasa. Hampir seminggu dia tuh tiap hari mesen tuh Kak. Jadi kadang-kadang kita mikir nggak bosan mungkin ya. Tapi di satu sisi kita bangga juga kan, mereka. Berarti memang dia sesuka itu ya Kak ya, dengan produk-produk yang Kakak hadirkan di Pecelku. Tapi memang ada ya di sana Evosumber orang-orang yang bisa makan makanan yang sama setiap hari gitu. Mungkin Rene salah satunya, kan Rene kayak gitu. Nah sekarang kita lihat nih, produk ketika sudah ada di hadapan kita. Kalau yang ini pecel lele ya Kak ya, terus yang ini yang pecel ayamnya dari sana Evosumber. Nih cabenya dipisah biar nggak tumpah-tumpah. Nah ini nih cabai yang nah ini nih dari sana Evosumber nih, cabai yang tadi di trial errorin sama suami ketika sampai sekarang. Penasaran nih, coba nanti kita cobain ya. Kalau untuk harga Kak, seporsinya Kakak jual di harga berapa? Oke, seporsi kalau nggak pakai nasi itu di 10.000 aja Kak. 10.000 nggak pakai nasi. Iya, Oke. Kalau pakai nasi itu 13 dengan kemasan sepremium inilah. Oke, jadi bukan yang kayak pakai kertas nasi ya. Ini udah pakai custom kotak sendiri ya. Di custom sendiri. Jadi kayak kalau makan di kosan nggak belepotan lagi di sana Evosumber. Jadi 15.000 sudah pakai nasi, 13.000 sudah pakai nasi, 10.000 kalau cuma lauknya aja. Jadi ini kayak potongannya lumayan gede loh. Jadi kalau misalnya kita ya perut mahasiswa itu nggak apa-apa satu kotak. Tapi kalau misalnya kamu porsi kuli, beli 3 atau 5 kotak tuh boleh ya. Tadi apalagi ada pesan antarnya khusus, apa namanya Kak? Goku. Iya. Ada kepanjangannya? Nggak ada sih, cuman layanan antar by Pecelku, kita singkat Goku. Oke, pesanan antar by Pecelku. Nah sekarang kita masuk segmen bisnis nih. Kita nanya sama Kak tentang bisnis karena mulai berat nih. Kalau in this economy, kan tadi kan omset naik turun. Apalagi Kakak jualannya pecel ayam, ada cabai, ada ayam, ada ikan, yang mana ini harganya selalu fluktuatif di pasar. Kalau misalnya Kakak sendiri nih as owner, bakal naikin harga nggak seiring naiknya juga harga-harga di pasar, atau gimana cara menekan harganya Kak? Oke, untuk sekarang sih kami tidak ada menaikin harga Kak. Lagi namanya segmen pasar mahasiswa itu sensitif sekali soal harga ya. Beda 1.000 aja mereka kabur. Betul. Jadi kita nggak main di harga, tapi kita main mungkin di bahan baku biasanya. Di bahan bakunya saya usahakan itu emang kita pesen dari supplier yang udah lumayan besar. Kayak ayam tuh kita udah diantar langsung ke Pecelkunya, nggak jemput lagi. Jadi mainnya di sana sih Kak. Kayak cabai itu kita belanjanya dalam jumlah besar gitu. Oh jadi kayak gitu ya Kak, mengakalinya nggak belanja ke pasar lagi berarti? Belanja ke pasar sih tetap, tapi mungkin kita cari pasar yang agak besar gitu ya. Jadi kita beli banyak dikasih diskon gitu. Oke, begitu ya. Ini kalau kita nanya HPP lebih jauh nanti aja pas offline ya. Kayak omset, terus keuntungan dan segala macam sudah boleh kena Ibu Sumber ya. Nah, kalau dalam operasional sehari-hari ini Kakak dan suami masih join berarti? Oke, sebenarnya sekarang kami ini udah resign dua-duanya dari guru. Kami dulu guru ngajar di sekolah kan.
Kalau sekarang sebenarnya lagi LDM nih Kak. Ini kebetulan lagi pulang. Oh gitu. LDM. Biasanya suaminya di mana Kak? Di Bandung. Oh. Di Bandung lagi S2. Oke, baik. Jadi sekarang saya LDM. Jadi yang operasional utama tuh tetap saya megang sambil ngurusin si bocil. Ada anak 1 ya. Sama dibantu sekarang tuh kita punya 3 karyawan. Oke, 1 full time, 2 itu part time Kak. Oh, 2 part time ya. Yang part time ini kita berdayakan mahasiswa. Oh, oke. Jadi kalau pengen jajan langsung kerja gitu. Iya, jadi ternyata mahasiswa ini kan nggak semuanya beruntung ya Kak ya. Iya, betul. Jadi mereka kita buka loker, ternyata ada yang berminat mau nambah uang jajan Kak. Itu kita lihat juga basic masaknya gimana gitu kan. Orangnya mau kerja atau enggak gitu kan. Dan kita kasih kesempatan Kak. Dan alhamdulillah sekarang ada yang udah setahunan masih stay sama kita. Masih stay ya Kak ya. Ya, betul. Jadi part time-nya 2 itu ya dari mahasiswa kita cari. Karena kakak udah punya pegawai juga, suami juga sudah tidak di sini, kemudian ya kakak juga membantu pastinya. Nah, Iya. yang biasanya orang pertanyakan adalah kalau misalkan sudah tidak dipegang oleh ownernya dan pegawainya, itu gimana caranya menjaga konsistensi rasa gitu? Oke, ini sebenarnya kalau sekarang ini sebenarnya saya masih turun sendiri, tapi untuk konsistensi rasa kita punya resep baku Kak. Oke, emang takarannya kita tulisin. Itu untuk di awal mungkin kalau ke karyawan kan masih nggak kita buka secara terang-terangan ya Kak ya. Mungkin untuk resep cabai, ungkapnya itu masih kita save sama kita. Tapi kalau mungkin nanti misalkan saya nggak bisa megang sendiri, itu mungkin kita akan bangun sistem. Oke, baik. Namanya kalau berdagang sama berbisnis kan beda ya. Kalau berdagang ya gimana omset naik. Tapi kalau kita berbisnis ini kan bagusnya kita bangun sistem sedini mungkin walaupun belum besar ya. Jadi nanti andaikan kita nggak bisa bisnis kita ini bisa tetap berjalan gitu. Oke, baik. Kak, kebetulan aku juga anak UNP. Jadi kan di UNP itu ya dosennya Pak Sumbar ya. Jadi dari jalan Belibis terus kita lewat Jalan Gajah sampai ujung Cendrawasih lagi ke sana ya. Itu yang jalan pecel ayam tuh nggak cuma 1, banyak banget. Betul. Banyak banget sepanjang jalan itu kayaknya mahasiswa UNP itu makannya pecel ayam. Cuma ada pecelku ini udah bertahan sampai 8 tahun kan. Terus udah punya pegawai juga 3, terus Katika pokoknya konsisten banget nih. Itu menurut kakak apa akhirnya faktor yang dipunya pecelku sampai akhirnya bisa mempertahankan dirinya sampai 8 tahun? Karena kan produknya sama tuh Kak. Apa USP yang kakak punya gitu, unique selling proposition kakak? Oke, siap. Oke, kalau dari produk, kita start dari produk dulu ya Kak. Tentunya kita bikin produk kita bikin produk yang berkualitas. Oke. Ayam sama lele itu kita usahakan fresh setiap hari sama cabai juga gitu kan. Jadi nggak ada namanya besok hari dipakai lagi gitu kan. Oke, terus pemilihan bahan sama resep untuk ngungkep, marinasi atau apa itu kita pastikan konsisten terus. Jadi pelanggan nanti nggak bingung ya kalau hari ini kok enak ya Kak, hari besok kok beda rasanya. Nah, itu kita usahakan tetap konsisten. Terus kalau dari segi promosi, mungkin nggak semua yang jualan di UNP itu pakai strategi marketing digital gitu. Kita main di TikTok juga Kak. Iya. Nah, ya, ada Instagramnya ya. Iya, Instagram, TikTok itu kita aktif Kak. Pagi kalau Goku itu meledak di TikTok tuh Kak, viral. Oh iya. Iya. Jadi video itu satu meledak, akhirnya tuh habis itu banyak yang mesen tuh, sampai ke Belibis, ke Gajah, sampai ke arah asrama haji itu ada yang pesan ya. Lumayan jauh ya. Kirain cuma sekitar kampus doang nih. Ternyata di luar itu ada lagi. Itu the power of marketing TikTok ternyata waktu itu. Nah, terus ya dari segi pelayanan Kak. Pelayanan kita kalau udah sering langganan tuh nanti kita ada kasih diskon. Oh gitu. Bagi yang langganan Goku ini kan ketahuan ya, dia setiap pesan chat, jadi nanti kita kasih diskon, misalnya 10 kali pesan kita gratisin STLR 1. Jadi dia jadi makin loyal sama kita. Oh jadi seneng ya. Jadi kayak merasa kalau misalkan customer sudah kita udah loyal nih, terus ternyata brand owner juga memperhatikan kita kalau kita loyal ke dia, jadi dikasih hadiah lagi, dikasih diskon. Ya, kalau pelanggan udah seneng itu kan enak ya, mereka jadi mungkin rekomendasi juga sama temennya. Maksudnya enak nih sini aja. Iya benar, saya pernah di WA, Kak ini temen aku pada mau pesen nih katanya enak sekali katanya.
Malah mereka biasanya kan awalnya tuh ketemu di GoFood misalnya Kak. Habis itu karena udah punya kontak WA saya, mereka pesannya lewat saya aja. Kalau di GoFood mahal Kak katanya. Iya, karena naik harganya kan, Kak. Benar. Jadi orang pesan, biasanya kalau anak-anak kos-kosan ya, dan anak info sumber pasti pesannya satu kos-kosan. Misalnya mereka lagi ngumpul di kos siapa, langsung pesan 10 box gitu, atau lebih gitu ya Kak ya. Nah sekarang perjalanan Kakak ke UMKM Champion oleh Diskop Padang. Itu gimana Kak? Sampai akhirnya Kakak ya udah kita ikutlah ke inkubasi ini gitu. Kakak udah 8 tahun nih udah punya loyal customer juga. Kenapa Kakak merasa masih butuh ikut ini? Ya namanya di dunia bisnis kita harus tetap belajar ya Kak. Kita nggak boleh berpuas diri. Oh ini aku udah paling oke nih, nggak boleh gitu kan. Namanya dalam bisnis kita terus belajar karena ilmu tuh tiap hari berkembang ya Kak ya. Bagi dunia kuliner itu kita butuh inovasi juga. Jadi sebenarnya itu dari suami sih sebenarnya. Soalnya beliau menampak info untuk UMKM Champion Padang. Cobalah kita ikut gitu kan, atau biar dapat insight baru gitu kan biasanya nggak ada ikut. Ternyata teman-teman di UMKM itu kan mereka ikut yang dari kelurahan, sedangkan kami nggak ada ikut itu sama sekali, langsung loncat ke UMKM Champion Sumbar kan, udah iseng ikut kan. Tapi dengan niat ya kita kan ada inkubasi katanya, kita belajar lagi, mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dari hal yang sudah kita jalani sekarang gitu. Daftarlah kami. Dan why memilih Info Sumbar? Ya karena itu kalau dari segi media di IG itu ya yang sering kami lihat tuh ya Info Sumbar gitu kan. Iya betul. Wah ini besar nih, nanti kalau kita bisa ikut keren nih Bang gitu kan, kami cerita-cerita kan. Bisa, apalagi kalau bisa masuk ke IG Info Sumbar kan dilihat semua orang ya. Itulah salah satu kenapa milih Info Sumbar Kak. Oke baik, jadi Kak Tika ini produknya masuk ke inkubator Info Sumbar ya, Nusantara Info Sumbar, dan kemarin itu masuk dalam 10 besar ya Kak ya, inkubator yang 10 besar brand yang masuk ke tahap selanjutnya gitu. Jadi dari Diskop UMKM nanti ada kompetisi lagi dengan inkubator-inkubator lainnya, dan ketika ini dengan brand Pecelku itu masuk ke babak selanjutnya. Nah sekarang tentang visi ke depan Kak, ini kan udah 8 tahun. Terus Kakak tadi juga sempat cerita kalau Kakak sudah resign dari pekerjaan Kakak mengajar, terus Kakak lebih fokus ke sini. Kira-kira let's say lah dalam 2 atau 3 tahun ke depan Kakak mau membawa Pecelku ini menjadi brand yang seperti apa? Apakah akan ada development lainnya, atau mungkin pindah, atau buka cabang, atau seperti apa? Sebelum ke sana sebenarnya saya nggak fokus di Pecelku ini aja. Ada satu lagi berarti. Kita punya bisnis satu lagi itu di bidang pendidikan. Jadi basic saya tuh jurusan pendidikan matematika dulu. Jadi sekarang kita ada bimbel sendiri sebenarnya. Iya. Dan alhamdulillah itu udah lumayan besar juga. Jadi kebagi sebenarnya. Jadi agak susah juga sebenarnya bagi waktu di Pecelku sama di bimbel gitu. Jadi sama ngurusin satu orang anak ya. Iya betul. Nah pagi suami jauh gitu kan. Jadi emang butuh effort lebih sih sebagai ibu dan sebagai business owner gitu. Dan saya pun tetap ngajar sebenarnya sekarang ini. Kalau untuk Pecelku ke depan tentunya kita pengen Pecelku itu jadi brand yang lebih dikenal banyak orang, makin berkembang, makin maju, sama punya keinginan kita buka cabang gitu Kak ya. Buka cabang, tapi pastikan dulu kan kalau buka cabang tuh sebenarnya ada hal-hal yang perlu dipersiapin dengan matang. Jadi kita persiapin diri dulu biar pantas gitu buka cabang. Terus pengen membuka lapangan pekerjaan baru buat banyak orang, kan itu satu hal yang Kak ya, memberi pekerjaan kepada orang lain. Jadi berkahnya itu nggak buat kita aja sebagai owner, tapi juga bagi banyak orang gitu. Baik. Jadi gitu dong saya Sumbar ya. Semoga Kak Tika ini bisa mewujudkan keinginannya ya, bisa nanti membuka lapangan pekerjaan bagi yang lain. Apalagi ketika aku bisa bilang single fighter sekarang, karena suaminya ternyata nggak di sini gitu, karena sedang menempuh pendidikan lagi, kemudian business owner, mengajar juga, mengurus toddler juga ya Kak ya. Itu bagaimana cara membagi waktunya coba? Karena harus mengurus Pecelku, kemudian nanti mengajar lagi, mengurus toddlernya.
keren banget ketika ya. Alhamdulillah ya, itu sebenarnya kalau kita siasati sama sistem yang bagus sebenarnya bisa ya Kak ya. Alhamdulillah di bimbel tuh udah beberapa guru, di Pecelku karena ada karyawan, itu kita kasih PJ juga, masing-masingnya punya job desk, punya tugas masing-masing gitu ya. Jadi ya palingan saya akhir-akhir ini tinggal ngecek-ngecek aja sebenarnya. Oke, jadi ada ketegasan ya Kak by sistem, jadi nggak kayak dilepas tangan begitu aja. Kalau betul. gini kita ada aturannya, ada SOP-nya, ada kontrak kerjanya juga sama mereka. Sama untuk tim desain sama marketing pun kita rekrut mahasiswa lagi nih Kak. Mahasiswa lagi jadi kita ya. memberdayakan adik-adik yang ada di UNP sebenarnya. Hitung-hitung mereka cari jajan juga ya Kak ya. Dan as mereka freelance, pun betul. dari desain, dari apanya itu udah bagus-bagus sebenarnya. Kita cari yang emang jurusan desain kan. Jadi bisa lah saling bermanfaat, saling menguntungkan gitu. Kalau kamu penasaran, lihat Instagramnya @pecelku. Karena Riani tadi udah lihat. Sama TikTok. Iya, sama TikToknya. Tadi Riani udah lihat ya. Karena desainnya juga proper. Kan jarang-jarang maksudnya jualan pecelnya tapi seniat itu. Karena memang seniat itu dosen Evo Sumbar. Jadi lihat aja nih Pecelku di Instagramnya. Ketika as business owner nih, mungkin ada sepatah dua patah kata buat teman-teman yang ingin memulai berbisnis gitu. Kakak mungkin dari sisi manajemen, manajerialnya, bagaimana mengatur sistemnya dan lain sebagainya. Mungkin sedikit aja ya Kak ya, mungkin kalau sistem tuh udah agak berat gitu ya, bagi kalau untuk yang baru memulai palingan kalau sepatah dua patah kata ya, bagi teman-teman yang mau bangun bisnis atau nggak apa-apa mulai aja dulu, kita nggak tahu kan gimana ke depannya. Itu yang penting kalau kita sudah memulai itu kita sudah berhasil 50%-nya loh. Beda kalau kita nggak mau mencoba. Kalau kita nggak mau mencoba itu berarti 100% pasti gagal gitu kan Kak ya. Jadi sama satu lagi, kita niatkan karena Allah. Karena sesuatu yang diniatkan baik itu insya Allah akan diberi jalannya sama Allah. Oke. Masya Allah. Tuh, jadi kalau misalnya kalau udah ada rencana, niat aja tuh udah dihitung 50% ya. Kalau udah menjalankan baru 100. Jadi untuk anak muda di luar sana yang mungkin struggle memulai bisnis, jangan sampai struggle, jangan ragu. Kau udah niat, nanti jalankan, semoga jalannya dilancarkan oleh Allah ya Kak ya, dimampukan. Oke. Insya Allah. Terima kasih ketika sudah berkunjung ke studio Mungil kita pada sore hari ini. Terima kasih juga sudah memperkenalkan Info Sumbar terhadap produknya Pecelku. Untuk dosen Info Sumbar, nanti yang pengen jajan Pecelku kita bisa dapetin di mana Kak? Di Jalan Cendrawasih nomor 23B atau bisa di ini di aplikasi Shopee Food, Grab Food sama GoFood ya. Dengan nama yang sama ya? Ya, pecel ayam Pecelku. Jadi Pecel kita ayam kasih kata Pecelku. kuncinya. Gitu. Pecel ayam Pecelku. Iya, betul. Jangan salah pesen karena itu banyak banget ya orang-orang sama. Jadi ini pecel ayam Pecelku dosen Info Sumbar. Kalau penasaran langsung aja cek Instagramnya, atau buat dosen Info Sumbar yang lainnya pengen pesan online itu juga bisa. Oke, sebelum kita tutup pengen bilang makasih dulu sama Ketika. Semoga usahanya lancar gitu ya, dilancarkan segala-segalanya. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi juga buat dosen Info Sumbar di rumah yang nonton, khususnya buat teman-teman UMKM yang lagi bertumbuh di jalannya masing-masing. Riani pamit, Ketika juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.